wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di kelas 12 IPS pada semester 5. Pada semester 5 ini ada 4 pokok bahasan ya yang harus kalian pelajari. Nah, jangan lupa pada hari ini karena pertama kali kita masuk sekolah, perkenalkan dulu, saya yang biasa mengaku geografi di kelas 12. Kalian paling sudah tahu ya, prakti. Nah, pada semester 5 bab pertama yang harus kalian pelajari yaitu pola keluaran desa dan kota ya, seperti yang tercantum dalam SG ini PPT ya, pola keuangan desa dan kota. Nah, mungkin anak-anak ada yang berasal dari desa? Ya, coba siapa ini? Tuti ya, namanya Tuti. Tuti ini memang aslinya dari desa ya. Baiklah. Menurutmu apa ya desa itu ya? Ya, mungkin pendapatnya teman yang lain beda ya mengenai pengertian desa. Jadi yang pertama nanti kalian pahami pengertian dari desa ya, pengertian dari desa. Ada beberapa poin yang harus kalian pelajari, subpokok bahasan yang kalian pelajari pada pola keuangan desa ini nanti, pola keuangan desa dan kota ini nanti. Yang pertama adalah pola keuangan desa dulu ya, pola keuangan desa. Seperti yang di dalam gambar ini, contoh dari aktivitas penduduk desa ya, aktivitas penduduk desa yang sedang apa ya anak? Ya, sedang memanen padi ya, memanen padi. Karena dikerjakan bersama-sama itu, kalau orang desa itu istilahnya apa ya? Ya betul, gotong royong ya, itu salah satu ciri-ciri kehidupan masyarakat desa yang bersifat gotong royong ya, mengerjakan sesuatu, misalnya panen padi di sawah, membuat jembatan, membuat rumah, itu dengan sistem gotong royong. Nah, itu merupakan power ya, merupakan tenaga, sumber tenaga kekuatan yang hebat dari desa yang dikerjakan dengan bergotong royong ya. Jadi suatu aktivitas yang sebenarnya berat kalau dikerjakan bersama-sama menjadi lebih ringan ya, betul ya, lebih ringan. Ini contoh ya, contoh atau gambaran dari aktivitas masyarakat desa ya yang berbentuk gotong royong ya. Nah, dari sini nanti akan saya berikan beberapa ciri-ciri kehidupan penduduk desa. Nah, sebelumnya kalian pahami dulu ya pengertian desa itu apa ya. Kalau katanya Tuti tadi ya, menurut Tuti tadi desa adalah daerah yang terpencil ya, yang jauh dari keramaian ya, sudah betul ya. Kalau katanya temanmu siapa ini namanya? Rini ya, Rini desa adalah daerah yang penduduknya bekerja di sektor pertanian, itu juga betul ya. Tapi dari pemahaman materi ini ada beberapa para ahli ya yang menguraikan atau yang mendefinisikan apa itu desa ya. Khususnya Profesor Bintarto ini dosen dari Universitas Gadjah Mada yang benar-benar mendalami ya, atau benar-benar memahami, meneliti dan mempelajari apa itu desa ya, sehingga akhirnya menemukan pengertian atau definisi dari desa itu ya. Setelah kalian memberikan pengertian desa yang masing-masing menurut kalian seperti itu, semuanya betul ya, nggak ada yang salah. Tapi kalian harus mempelajari yang benar ya, yang paling benar dari pengertian desa yang sudah dipelajari oleh para ahli geografi ya. Sini nanti akan saya berikan. Definisi desa. Nah, ini indikator yang harus kalian pelajari ya. Indikator yang kalian
pelajari pada pertemuan saat ini nanti antara lain pengertian desa ya, mendeskripsikan pengertian desa. Kemudian unsur-unsur desa. Ya, jadi desa itu memiliki unsur sehingga disebut dengan desa. Kemudian klasifikasi desa, potensi dan fungsi desa, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran desa. Jadi desa itu mempunyai pola persebaran sesuai dengan kondisi fisik wilayahnya. Mengidentifikasi macam pola persebaran desa, tapi dalam waktu durasi yang 2 kali 45 menit itu nanti paling hanya 3 indikator yang bisa kalian pelajari. Yang pertama yaitu pengertian desa. Nah, yang sudah kalian sampaikan tadi pengertian desa ya. Ada beberapa pengertian desa ya. Nah, kalau dari istilahnya sendiri desa itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, disebut dengan desi, artinya tanah kelahiran ya, tanah kelahiran atau tumpah darah ya, kelahiran. Tapi beberapa ahli yang menyampaikan dari undang-undang, ada juga menurut Sutarjo beda lagi, tapi intinya itu sama. Di sini nanti saya ambil salah satu dari pengertian desa. Menurut Bintarto ya, pengertian desa menurut Bintarto ya, desa adalah suatu perwujudan geografi yang terdiri dari unsur-unsur fisiografis, fisik ya, keadaan fisik tanah, air, udara. Kemudian unsur sosial ya, kehidupan hidup desanya, ya, politik, kepemimpinan, dan kultur atau budaya yang ada di wilayah bersangkutan ya. Setiap desa karena mempunyai unsur geografis, unsur sosial, unsur budaya, keadaan pemerintahan desa yang berbeda-beda ya. Tetapi dalam satuan pengertiannya menurut Bintarto itu mempunyai pengertian yang sama yang disebut dengan desa itu. Dan ada hubungan timbal balik antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Karena satu desa itu tidak mungkin bisa sejahtera dengan kehidupan yang ada di wilayahnya. Ya, misalnya desa ini mempunyai potensi pertanian, tapi tidak punya potensi yang lain, sehingga ada hubungan timbal balik ya dalam hal perdagangan misalnya dengan daerah-daerah yang lain. Makanya dalam pengertiannya Bintarto itu disebutkan adanya hubungan timbal balik antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, nanti bisa kalian lihat di buku paket yang sudah kalian simak di depan meja kalian masing-masing ya, pengertian desa menurut Bintarto ya. Nah, selanjutnya unsur-unsur desa ya. Nah, unsur desa ada 3, wilayah, penduduk, dan tata kehidupan ya. Yang terpenting di sini ya, wilayah itu desa itu mempunyai batas-batas ya, mempunyai luas wilayah ya, mempunyai keadaan keadaan tanah, darat, dan airnya ya. Kemudian penduduk, ada yang menghuni ya, di dalamnya itu ada masyarakat atau penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Ada tata kehidupan ya, setiap wilayah yang disebut dengan desa itu mempunyai tata kehidupan ya. Tata kehidupan itu yang mengatur pada wilayah tersebut ya. Misalnya tentang adat istiadat, pasti ada tata kehidupan di situ ya. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan pamong yang lain itu tata kehidupan. Kemudian kita lanjutkan ciri-ciri desa ya, seperti yang terpampang pada gambar yang pertama tadi. Ciri desa itu salah satunya adalah mempunyai sifat gotong royong ya, dalam mengerjakan kehidupan di desa, memanen padi ya,
membangun jembatan, membangun rumah, bersifat gotong royong yang dikerjakan bersama-sama. Dan ada lagi ciri-ciri lain. Nah, ini yang pertama, kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Mengapa? Karena penduduk desa itu mata pencahariannya di bidang agraris atau pertanian, ya, sehingga sangat tergantung dengan alam, ya, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Misalnya pada saat mau musim panen, ya, musim tanam tuh penduduk desa harus menunggu musim yang sesuai, ya. Tanaman padi, tanaman jagung, tanaman palawija yang lain itu tidak sama, ya, waktunya. Oleh karena itu sangat tergantung atau sangat erat dengan alam, ya. Sangat tergantung dengan musim, ya, seperti yang Prabu jelaskan tadi. Nah, tergantung dengan musim. Yang ketiga merupakan satuan unit sosial dan unit kerja. Apa maksudnya ini? Satuan unit sosial, unit kerja, ya. Unit sosial dalam kehidupan sosial sehari-hari penduduk desa itu yang sama dengan unit kerjanya, karena kerjanya kan di pertanian. Nanti kalau sudah sampai di rumah sore hari, misalnya siskamling, itu sama dalam hal sosial. Kalau siang hari ibu-ibu misalnya PKK, ya, atau mungkin posyandu, orangnya sama. Makanya mempunyai satu unit sosial dan satu unit kerja, ya. Bersifat domestik atau kekeluargaannya itu sangat erat, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain itu mengenal, bahkan mungkin satu keturunan, ya, satu garis keturunan dari buyut, ya, dalam satu desa itu kenal semuanya, ya. Berkembang secara relatif lambat, ya, perkembangannya relatif dalam hal sosial sangat lambat. Kenapa? Karena penduduk desa itu rata-rata atau sebagian besar tingkat pendidikannya rendah, ya, masih rendah. Tetapi kalau desa yang sekarang itu tidak seperti itu, ya, karena dilihat dari desa letaknya. Nah, nanti kalian pelajari di bab terakhir, ya, ada desa yang maju, yang sedang, yang sangat sederhana, ya. Norma agama dan hukum adat masih kuat, ya, di wilayah pedesaan. Norma-norma agama itu masih dijunjung tinggi dan masih sangat kuat, ya. Dalam pemahamannya di sini penduduk desa itu misalnya satu desa itu kadang hanya memiliki satu agama karena menjunjung tinggi agama leluhurnya. Beda dengan kota, ya. Kalau di kota itu dalam pemilihan agama itu sangat variasi, ya, sangat variasi, bermacam-macam atau heterogen, ya, karena penduduknya juga datang dari wilayah-wilayah yang lain atau dari kota-kota lain, ya, sehingga bersifat heterogen, ya. Nah, ini antara lain ciri-ciri desa, ya. Dalam waktu ini tadi kita mempelajari 3 poin, ya, pengertian, unsur desa, dan ciri-ciri desa. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ya, nanti sambil kalian pelajari, berikutnya nanti kan ada UKBM, ya, UKBM yang harus kalian pelajari, ya, atau dikerjakan di situ, ya. Nanti di UKBM ada pertanyaan-pertanyaan perintah mengenai apa itu pola keuangan desa. Nanti bisa dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada UKBM, ya. Untuk saat ini yang bisa saya sampaikan dulu. Untuk berikutnya nanti kalian mengerjakan UKBM kalian, ya. Oke, jangan lupa selalu jaga kesehatan, ya, menggunakan cuci tangan, menjaga jarak, dan harusnya memang menggunakan masker, ya, karena berarti ini supaya terdengar suaranya sehingga tidak menggunakan masker, ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.